Halo semuanya, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar IPS yang melanjutkan penjelasan yang kemarin, yaitu tentang stratifikasi sosial ya, bagian kedua. Nah, pada bagian pertama kemarin kalian kan sudah belajar mengenai definisi, kemudian macam-macam stratifikasi sosial, bentuk-bentuk macam-macamnya ya. Kemudian peranan dan kedudukan ya. Maka hari ini kita akan melanjutkan tentang bentuk-bentuk ya stratifikasi sosial dan stratifikasi sosial yang ada di Indonesia. Langsung saja, bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Nah, dalam masyarakat terdapat berbagai bentuk stratifikasi sosial. Nah, umumnya bentuk-bentuk stratifikasi sosial ini bisa ditinjau berdasarkan kriteria ekonomi, sosial, dan politik. Nah, yang pertama adalah kriteria ekonomi. Nah, bentuk stratifikasi sosial dalam bidang ekonomi ini membedakan masyarakatnya menurut penguasaan dan kepemilikan materi, harta benda. Kriteria ekonomi ini berkaitan dengan pendapatan, kekayaan, dan pekerjaan. Ya, bisa dikatakan pendapatan, kekayaan, dan pekerjaan akan membagi anggota masyarakat ke dalam beberapa stratifikasi atau kelas-kelas sosial. Nah, biasanya setiap stratifikasi sosial ya, dalam stratifikasi ekonomi ini disebut sebagai kelas ekonomi atau disebut sebagai kelas saja. Ya, kelas ekonomi. Nah, berkenaan dengan hal ini, ya istilah kelas ekonomi ini hampir sama dengan istilah kelas sosial ya. Hanya saja istilah kelas sosial ini banyak dipakai untuk menunjuk stratifikasi sosial yang disahkan atas kriteria sosial seperti pendidikan atau pekerjaan. Ya. Tapi kadang-kadang kelas sosial diartikan sebagai semua orang yang sadar akan kedudukannya dalam suatu pelapisan tanpa membedakan apakah dasar pelapisan itu uang, kepemilikan, pekerjaan, kekuasaan atau yang lain. Nah, jika dilihat dari kriteria ekonomi, terdapat 3 kelas sosial. Ada kelas atas, kelas menengah, ya, dan kelas bawah. Nah, terbentuknya kelas atas, kelas bawah, dan kelas menengah ini karena dalam masyarakat terdapat ketimpangan atau ketidakseimbangan dalam pembagian sesuatu yang dihargai kemudian menjadi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga masyarakat. Nah, contohnya seperti ada beberapa orang yang mendapatkan bagian lebih besar dan ada yang mendapatkan bagian yang lebih kecil. Nah, golongan yang punya pembagian lebih besar ini kemudian akan mendapatkan kedudukan pada pelapisan atau tingkat yang lebih tinggi daripada yang pembagiannya kecil. Ya. Dan pembagiannya kecil biasanya itu mendapatkan kedudukan yang lebih rendah ya, maksudnya bagian kekayaan atau bagian pendapatan. Namanya juga kelas kriteria ekonomi. Kemudian ke kriteria sosial. Nah, stratifikasi sosial berdasarkan kriteria sosial umumnya bersifat tertutup. Ya, masih ingat kan? Ya, stratifikasi sosial bersifat tertutup. Nah, untuk pelapisan sosial yang berdasarkan kriteria sosial, masyarakat terdiri atas beberapa pelapisan masyarakat, yaitu feodal, masyarakat kasta, dan masyarakat rahasia. Ya. Yang pertama pada masyarakat sosial feodal, ya. Yang membagi masyarakat dalam golongan atas. Ya, paling atas itu tingkatan atas adalah raja dan bangsawan, golongan menengah itu prajurit dan pegawai pemerintahan, dan golongan bawah itu yang merupakan kelompok rakyat biasa atau biasanya namanya wong cilik atau rakyat jelata. Kemudian yang kedua, stratifikasi sosial pada masyarakat kasta ya, digunakan untuk menyebutkan setiap lapisan dalam masyarakat yang berkasta. Misalnya dalam pelapisan masyarakat India, Hindu, dan Hindu Bali ya. India dan Hindu Bali maksud saya. Nah, dalam masyarakat India kuno dijumpai 4 macam kasta ya, biasanya yaitu Brahmana, Ksatria, Vaisya, dan Sudra. Yang ketiga, stratifikasi sosial pada masyarakat rasial ya, terjadi pada masyarakat yang membedakan orang atau kelompok berdasarkan warna kulit. Nah, sistem stratifikasi sosial ini pernah muncul di Afrika Selatan dan Amerika Serikat ya pada era perbudakan yang membedakan manusia berdasarkan ras kulit putih dan kulit hitam. Nah, di mana di sini kulit putih itu dianggap lebih unggul daripada ras kulit hitam. Kemudian berdasarkan kriteria politik, ya. Pelapisan masyarakat berdasarkan kriteria politik berarti membedakan penduduk ya berdasarkan pembagian kekuasaan. Ya, dapat dikatakan kalau kekuasaan ini merupakan suatu unsur khusus dalam pelapisan sosial. Nah, apabila masyarakat menginginkan kehidupan yang teratur, maka kekuasaan yang ada padanya harus pula dibagi-bagi secara teratur. Ya, jika tidak bagi-bagi secara teratur, maka kemungkinan besar masyarakat akan terjadi pertentangan-pertentangannya atau ricuh. Menurut MacIver, ya,
dalam bukunya The Web Government, ya, ada 13 stratifikasi sosial berdasarkan kekuasaan, ya, kriteria politik ini. Yaitu antara lain yang utama tipe kasta lagi, ya. Nah, tipe kasta ini merupakan sistem stratifikasi kekuasaan dengan garis pemisahan yang tegas dan kaku, ketat. Nah, biasanya dijumpai pada masyarakat berkasta yang hampir tidak dijumpai dalam garis vertikal. Nah, garis pemisahan antara masing-masing lapisan hampir tidak mungkin ditembus, ya, alias mustahil, nggak mungkin bisa naik ataupun turun. Ini disebabkan sifat stratifikasi sosialnya tertutup. Nah, stratifikasi sosial tipe kasta ini melahirkan lapisan masyarakat yang terdiri atas raja, bangsawan, orang yang bekerja di pemerintahan, pegawai rendahan, tukang atau pelayan, petani, dan buruh, serta budak. Lalu tipe oligarki, ya, menggambarkan garis pemisah yang tegas di antara strata, namun tidak terlalu mencolok. Ya, ini sifatnya tertutup dan bisa juga terbuka alias campuran. Nah, bermacam-macam cara bagi warga itu bisa naik ke atas maupun bisa turun juga ke bawah. Ya, bisa jadi penguasa maupun bisa menjadi jelata, bukan jelata ya. Bisa menjadi rakyat orang-orang yang punya pekerjaan yang biasa. Tipe oligarki ini biasanya memunculkan lapisan masyarakat antara lain yang terdiri atas raja, kaum bangsawan, pegawai tinggi, pengacara, tukang, dan pedagang. Kemudian tipe demokratis. Nah, tipe demokratis ini tipe ketiga yang tanpa adanya garis pemisah antar lapisan yang sifatnya mobile atau bebas bergerak, ya, tidak ditentukan dari faktor kelahiran, ya, atau keturunan, melainkan adalah kemampuan dan keberuntungan. Ya. Tipe demokratis ini sifatnya, ya, terdiri dari para pemimpin politik, orang kaya, tokoh-tokoh besar atau terkenal, pejabat, ahli teknik, petani, pedagang, dan yang paling bawah adalah pekerja rendahan alias biasanya kayak kuli buruh gitu. Nah, kita kayaknya membahas stratifikasi sosial yang ada di Indonesia. Nah, pada dasarnya di mata Tuhan kita itu sebagai manusia itu sama derajatnya, ya, sama-sama ciptaannya. Nah, tapi di dalam tapi manusia sendirilah, ya, yang membuat standar-standar penghormatan atau penghargaan tertentu sehingga membentuk stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi manusia sendiri yang membuat hidup ini jadi terkotak-kotak, ya, terstratifikasi. Nah, stratifikasi sosial ini di Indonesia ternyata dalam sejarah sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha, Islam, kolonial Belanda hingga Jepang. Ya, di zaman kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, masyarakat Indonesia ini tersusun dalam kelompok raja dan keluarganya. Kemudian kelompok lapisan golongan elit, ya, seperti kaum bangsawan dan para pejabat kerajaan. Kemudian lapisan non elit, rakyat kebanyakan atau wong cilik, ya, dan lapisan paling bawah yaitu golongan budak dan hamba sahaya, ya, bahasanya sekarang yaitu pengangguran. Kemudian di zaman penjajahan Belanda itu masyarakat Indonesia dibagi lagi, ya, dalam stratifikasi masyarakat berdasarkan rasnya atau warna kulit. Ya, yang pertama paling tinggi itu kulit putih orang-orang Eropa. Kemudian yang kedua masyarakat Timur Asing seperti Cina, Arab, ya, India, dan sebagainya, serta masyarakat pribumi, ya, penduduk asli. Adapun zaman penduduk Jepang, ya, stratifikasi sosial ini berdasarkan yang paling atas tentunya adalah bangsa Jepang, kemudian bumi putra jadi nomor 2 dan orang Eropa jadi kelas 3. Nah, kemudian saat ini, ya, stratifikasi sosial ini bisa dilihat ke dalam lebih modern lagi, ya. Lebih mengarah pada penggolongan suatu masyarakat yang dinilai dari segi status sosialnya seperti jabatan, kekayaan, pendidikan, atau sistem feodal dan kasta. Nah, kemudian ada, ya, kalau kita kenal seperti sara, suku, ras, agama, klan, antar golongan. Nah, ini termasuk dalam penggolongan secara horizontal. Berarti artinya, ya, ras, apapun rasmu, apapun sukumu, apapun klanmu, itu ternyata kedudukannya sama, ya, dan sifatnya itu horizontal. Ada stratifikasi sosial, ya, yang beragam di Indonesia, antara lain bisa digolongkan sebagai berikut. Ya, masyarakat tradisional yang tertutup dari dunia luar. Nah, ini biasanya terjadi pada suku-suku yang terasing, ya, suku-suku yang ada di pedalaman, katakanlah di Papua atau di Kalimantan atau suku-suku pedalaman yang ada di Sumatera. Nah, ini biasanya terbagi atas, yang paling atas itu adalah kepala suku atau raja yang dan keluarganya. Kemudian tokoh yang memiliki senioritas atau punya jasa kepahlawanan atau ketokohan berdasarkan bidang-bidang tertentu, dan kemudian penghargaan berdasarkan jenis kelamin. Nah, di sini tuh, ya, biasanya, ya, laki-laki ini lebih tinggi kedudukannya daripada kaum perempuan.
Jadi dalam masyarakat tradisional di sini itu ciri-cirinya stratifikasinya seperti itu. Kemudian stratifikasi sosial pada masyarakat petani atau nelayan tradisional ya. Pada masyarakat petani tradisional ya memiliki kedudukan tertentu itu berdasarkan perbedaan kepemilikan luas dan kesuburan tanah. Ya, kalau tanahnya itu banyak, ya berarti dia juga kan levelnya tinggi. Nah, sedangkan pada masyarakat nelayan kedudukan ini berbeda. Ya, bisa dilihat dari kepemilikan peralatan kelautan, contohnya kapalnya akeh nah, atau luas wilayah yang menjadi bagian garapan yang diakui oleh masyarakat. Kemudian berdasarkan ekonomi, ya aspek ekonomi, ya ini paling banyak kita jumpai di sekitar kita. Ya, dibagi dalam golongan atas, menengah, dan golongan miskin. Nah, perbedaan status dan peranan ya bisa dilihat dari gaya hidup, kemudian penampilan ya, atau kelompoknya dianongki-nongki ya, cara bergaulnya, cara berpakaian, cara berkendaraan ya, kemudian di mana rumahnya, kemudian belanjanya di mana, kemudian rekreasinya di mana, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan sistem feodalisme, ya ini terjadi pada masyarakat yang umumnya bekas-bekas kerajaan di Nusantara. Ya contohnya di masyarakat Jogjaku. Ya. Nah dalam masyarakat feodal di Indonesia ini masih muncul gelar-gelar kebangsawanan, upacara-upacara kerajaan, pembagian spesialisasi tugas pada kerajaan dan sebagainya. Nah, kemudian berdasarkan kasta, ya ini terjadi pada masyarakat Hindu Bali. Ya, yang mengenal 4 kasta, Brahmana, Kesatria, dan Waisya. Nah, Brahmana, Kesatria, dan Waisya ini termasuk 3 kasta atas yang disebut Triwangsa. Dan kemudian yang keempat adalah Sudra. Sudra ini disebut golongan Jabul. Ya. Nah, seseorang yang masuk dalam kasta-kasta tertentu ya biasanya bisa dilihat dari gelar yang digunakan di awal namanya. Contohnya Ida Bagus, Ida Ayu itu gelar Brahmana. Cokorda, Anak Agung, Dewa, Ngakan untuk gelar Kesatria. Kemudian Bagus, I Gusti, Gusti itu untuk Waisya. Nah, serta Pande, Kebun Pasir itu untuk Sudra. Nah, gelar-gelar tersebut itu diwariskan secara patrilineal. Nah, walaupun gelar tersebut tidak memisahkan golongan secara ketat, ya enggak begitu terlihat, ya kan mereka saling menghormati. Nah, tapi masih penting artinya dalam sopan santun dalam pergaulan masyarakat di Bali. Ini berdasarkan pendidikan. Ya, nah di sini juga kelihatan banget ya kita ada. Nah, biasanya terdapat orang-orang mengejar pendidikan di dalam dan di luar negeri. Ya, biasanya yang di luar negeri itu dianggap lebih tinggi derajatnya. Mereka dianggap lebih orang pintar ini mesti ya kan kuliah di luar negeri daripada kuliah di dalam negeri. Nah, kemudian ada juga berturut-turut stratifikasi sosial berdasarkan pendidikan di Indonesia. Ya, itu bisa dipisahkan ya mulai paling atas doktoral, profesor, kemudian pasca sarjana, magister ya sekolah menengah, SD dan tidak bersekolah. Nah, selain itu ada penghargaan masyarakat ya yang muncul terhadap orang-orang yang memperoleh pendidikan non formal seperti menempuh pendidikan pesantren atau kursus keterampilan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan jabatan ya yang cukup banyak jenisnya ya baik di bidang politik, hukum, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan sebagainya. Contohnya dalam militer yo kan ada berbagai jenis jabatan ya. Mulai dari jenderal, letnan jenderal, mayor jenderal, brigadier jenderal, kapten, letnan 1, letnan 2, sersan mayor, sersan kepala, kopral 1, prajurit kepala, prajurit 1 dan lain sebagainya. Nah, yang namanya stratifikasi pasti membawa dampak dong, ya. Nah, namanya dampak pasti ada dampak negatif dan dampak positifnya. Ya, stratifikasi sosial ini hakikatnya membedakan masyarakat dalam lapisan-lapisan sosial berdasarkan dimensi vertikal. Nah, beberapa dampak positifnya yang pertama, memperkokoh solidaritas kelompok. Ya, kedua memperkuat identitas kelompok, yang ketiga mempertinggi kesetiakawanan kelompok, dan keempat memperkaya keanekaragaman budaya nasional. Nah, tentu saja ada dampak negatifnya, antara lain mengancam proses integrasi nasional, mengabaikan ideologi dan simbol-simbol nasional karena hanya mengutamakan paham atau ideologi kelompok. Yang ketiga, mengabaikan kerukunan dan kesetiakawanan sosial. Yang keempat, mempertajam rasa curiga dan kecemburuan sosial. Yang kelima, memunculkan kerusuhan-kerusuhan yang berbau sara, suku, agama, ras, antar golongan. Nah, sebagai penutup, ya, adanya pola stratifikasi sosial dalam kehidupan bangsa Indonesia ini hendaknya dipahami secara bijak. Ya,
Kemunculan sistem penggolongan masyarakat dalam kelompok-kelompok tertentu tidak begitu saja muncul di atas kemajemukan suatu bangsa. Ya, ada sebuah hal yang dihargai dalam satu kelompok masyarakat yang menyebabkan stratifikasi sosial itu dibutuhkan. Nah, adanya kemajemukan yang terdapat dalam bangsa Indonesia, ya seperti membedakan agama, suku, budaya, jabatan, kedudukan, ya hendaknya tidak dijadikan sebagai sebuah masalah, melainkan sebagai hikmah yang memperkaya nuansa kehidupan yang menjadi modal untuk kemajuan negara kita. Nah, kita patut bersyukur dengan segala perbedaan itu, ya, dan dapat disatukan melalui satu tujuannya, seperti yang tertera pada kalimat yang ada di bawah lambang Pancasila, ya, Garuda Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Oke, terima kasih nih atas perhatiannya, ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.